Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi sahbihi wa man walah. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, wabil khusus para pengurus yayasan, kita akan melanjutkan kajian rutin bulanan seputar iman dan keimanan kita. Pada beberapa pertemuan yang lalu sudah kita kaji bagaimana proses tumbuh kembangnya iman itu. Sekarang kita coba lihat implementasinya. Sedikit review ya, kita ulang sedikit bahwa dulu kita sudah beberapa pertemuan yang lalu diingatkan bahwa iman itu berangkat dari kesadaran kita. Iman itu berangkat dari kesadaran hati, kebangkitan hati, baik itu yang muslim, yang sudah muslim atau yang baru masuk Islam ya. Sehingga muncul cahaya iman. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, awaman kana mayitan." Hatinya mati sebelumnya fa'ahyainahu. Dari kami sadarkan, kami bangkitkan hatinya dengan cahaya iman. Wa ja'alna lahu nur. Dengan cahaya iman itu dia bila mulai bisa bergerak secara sadar dari bangkit dari kelalaiannya, dari tidurnya. Jadi kebangkitan hati, yang kesadaran hati awal melahirkan cahaya iman. Ini terutama ya orang-orang yang mendapatkan hidayah, baik hidayah taufik atau hidayah irsyad. Ya. Hidayah taufik yang mu'allaf masuk Islam atau yang sebelumnya lupa dengan Allah, lupa dengan agama, kemudian kembali mendekat. Sudah kita singgung ini. Kemudian tahapan berikutnya ya, kesadaran itu terus mengakar, bersemayam, mulai terus bersemangat melakukan kebaikan, semakin warok terhadap dunia, tidak lagi terobsesi berlebihan kepada dunia, dan sadar bahwa kematian akan menjemputnya kapan saja, sehingga dia selalu dalam keadaan siap-siap. Kemudian pada gilirannya dia akan terus ya dalam kondisi keimanan yang kuat, dalam interaksi banyak hal terhadap Allah semakin dekat, pada dunia harta dan kehidupan dunia secara umum dia terus waspada, jangan sampai berzalimi dan seterusnya. Proses ini yang membuat hatinya semakin dekat, semakin bersih, semakin sehat. Nah ini kemarin sudah kita singgung, bagaimana sekarang kita lihat implementasinya, penerapannya dalam kehidupan kita, dan kita ambil contohnya dulu dari peristiwa hijrah. Yang pertama dibangun oleh Rasulullah sampai di Madinah adalah masjid. Ya, Bapak Ibu sekalian, yang pertama dibangun adalah masjid di atas tanah sekitar 70 kali 70. Tanahnya orang miskin, anak yatim, 2 anak yatim. Rasulullah ingin membayar, mereka tidak mau, mereka lebih memilih untuk diwakafkan. Para anak yatim, ya. Dan dalam riwayat yang disebutkan selama kurang lebih 7 bulan. Ya, selama 7 bulan beliau menumpang di rumah sahabat Abu Ayyub Al-Ansari karena masjidnya sedang dibangun. Beliau berada dalam proses pembangunannya langsung. Ya. Setelah selesai, menyuruh memakmurkan masjid ini. Kaitannya apa memakmurkan masjid dengan keimanan? Dalam riwayat Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda, "Idza ra'aitumur rajula, jika engkau melihat seorang yang membiasakan diri yata'ahadul masjidah, beribadah di masjid, berjamaah ke masjid, fashhadu lahu bil iman, maka saksikan dia orang beriman." Tentu wabil khusus bapak-bapak ya, kalau ibu-ibu kan tidak wajib. Walaupun kalau ada ibu-ibu yang mau ke masjid, bapak-bapak nggak boleh larang. Dalam hadis Allah bersabda, "La tamna'u ima Allah masajid Allah." Jangan kalian melarang para wanita yang mau ke masjid. Tapi tentu tetap tidak wajib bagi para ibu, ya. Maka dalam sebuah ayat dikatakan juga, "Wa sholatuha fi baitiha afdal." Salat di rumahnya bagi seorang perempuan itu lebih baik. Makanya tak perlu berobat ke masjid, apalagi kalau Jumatan. Kan penuh kalau Jumatan masjidnya.
Jadi di mazhab Syafi'i memang tidak dianjurkan perempuan Jumatan karena masjidnya penuh. Makanya sholat di rumahnya lebih afdal kalau Jumatan. Coba subuh nggak apa-apa, kosong masjidnya Pak. Nah kalau sudah subuh kita seperti Jumatan, ya wanitanya lebih afdal di rumah. Sekalian, bapak-bapak, ibu sekalian ya, ini tentu secara khusus kepada para bapak bahwa memakmurkan masjid itu wujud atau bukti keimanan. Dan itu yang pertama Rasulullah mulai dari di Madinah. Sebelum membangun rumahnya sendiri bahkan beliau numpang membangun masjid. Cuma setelah masjidnya jadi, beliau ingin memakmurkan masjid. Masjid-masjid kita alhamdulillah sudah ber-AC. Bagaimana sekarang kita para takmir harus berusaha keras untuk betul-betul masjidnya makmur. Ada masjid di Cikarang di Bekasi dari 60-80 jamaahnya naik 100% menjadi 700-800 jamaahnya. Apa kiatnya? Dimulai dari anak-anaknya. Anak-anak yang sholat ngaji di masjid maghrib isya di absen per subuh. Kalau mereka subuh di masjid berarti 3 jam waktu berjamaah, karena kalau zuhur mungkin sekolah dan sebagainya, maka dapat 10.000. Ya, yang sholat jamaah maghrib, isya, subuh dapat 10.000. Kalau anak-anak kan nggak malu kan, senang-senang aja Pak. Kemudian di proses tahap berikutnya, takmir masjidnya mengatakan anak-anak yang bisa mengajak orang tuanya ke masjid, bapak-bapaknya ke masjid, dapat tambahan uang dan nanti dapat tiket jalan-jalan ke Kebun Raya Bogor. Akhirnya anak-anaknya merayu bapak-bapaknya. Kan kalau nyuruh langsung bapak-bapaknya susah kan? Kalau anaknya yang minta, nah alhamdulillah masjidnya dari 60-an, 70-an, 80-an naik 100%, sudah rata-rata jamaahnya sekarang sudah 700-800. Dananya dari mana? Memberi anak setiap hari berarti kan, yang sholat 3 waktu tadi. Kemudian yang berhasil mengajak orang tuanya, bapaknya ke masjid, dapat lagi nanti buat tiket dan tur ke Kebun Raya Bogor. Jadi setiap bapak yang sudah ke masjid diberi kencelengan infak subuh. Jadi sehari paling tidak 700-800 ribu. Sebulan akhirnya masjid itu punya pemasukan sekitar 70-80 juta. Jadi kalau cuma ke Bogor dari Bekasi kan ikat. Saya kira tidak ada hadisnya ini, tapi boleh-boleh saja sih. Bagaimana kita melakukan terobosan-terobosan, ya, inovasi-inovasi di zaman sekarang ini agar anak-anak terutama kalau yang tua dekat masjid sudah bau tanah. Ya. Yang repot sudah bau tanah masih jauh dari masjid. Padahal usia tidak mengenal tua muda. Jadi Bapak Ibu sekalian, banyak sekarang alhamdulillah masjid kapal yang di Kalimantan Barat, Munzalan ya. Ada beras dari bank beras, kemudian masjid Joko Kalian, masjid Al-Fatah, Baras Ragen, masjid pemuda. Kalau takmirnya pemuda pasti ramai Pak. Ya, kebanyakan yang takmirnya anak-anak muda, masjid sejuta pemuda di Sukabumi ramai. Karena dia merangkul anak muda lebih banyak. Maka mungkin rekomendasi kita sekarang di takmir masjid itu memang harus dilibatkan anak muda. Sehingga ide-idenya cocok dengan anak-anak yang semasanya. Kalau kita yang tua-tua kan idenya ide yang tua-tua saja Pak. Jadi Bapak Ibu sekalian, terutama pengurus takmir, mari kita ya punya kewajiban, punya tugas. Masjidnya bisa menampung 1.000, isinya 10 kan malu kita. 1%. Ya. Habis 4M, 5M, 10M, isinya 10 orang. Apakah penting kita buat yang lain Pak? Ya. Jadi Rasulullah sudah memotivasi kita semua, orang yang biasa beribadah di masjid itu tanda orang beriman. Sebagai masjid tulis di sini nggak ada ya. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir.
Yang memakmurkan masjid Allah itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Jadi sebenarnya riwayat ini secara ilmu hadis dianggap lemah oleh sebagian ulama, tetapi isinya benar sesuai dengan ayat tadi. Kita ke masjid itu sebenarnya sedekah untuk kita sendiri, Pak. Ini hadis yang panjang bahwa setiap pagi sendi-sendi kita ini kullu sulama, sendi-sendi kita yang 360-an itu minta disedekahi. Salah satu membayar sedekahnya dengan sholat ke masjid. Coba 360 kali 1000 saja satu sendi. Berarti sehari berapa? 360.000. Kalau tiap hari kita suruh bayar untuk kesehatan sendi kita 360.000, nggak cukup gajinya udah. Berapa? 360 kali 30 berapa? 9 juta ya? 9 juta, 10 juta. Hanya sedekah yang harus kita bayar untuk sendi-sendi kita setiap kita pagi sehat. Kullu sulama min ibni Adam alaihi shadaqah. Setiap pagi ketika kita bangun tidur sehat, sendi-sendi kita sehat, nyok-nyok gitu kan. Tapi sehat pasti alaihi shadaqah, minta sedekahnya. Tapi yang diminta sebenarnya bukan sedekah uang. Ya, senyum sedekah, menolong orang sedekah. Termasuk wa kullu khutwatin wa bi kulli khutwatin tamshiha ila sholati shadaqatun. Langkah-langkah kaki kita ke masjid itu sebenarnya sedekah kita untuk diri kita sendiri yang sehat. Ada lagi hadis Rasulullah motivasi betul kita memakmurkan masjid ini. Terutama intinya sholat, masjid untuk sholat terutama. Basyaril masyarina fid dhulami ila al-masajid bin nurin tammi yaumil qiyamah. Bapak Ibu, di Pamekasan mulai dari sektor berapa, Ustaz? Kalau di Jampong baru PLN masuk 86. Saya ingat masih kecil SD tahun 80-an, 84 masih pakai pisau. Mungkin dari Pamekasan tahun 80 awal sudah PLN mungkin ya di kota. Sebelum itu mungkin bapak-bapak yang usianya sudah di atas 60, saya yakin masih sulit juga. Rasulullah mengatakan, "Bila kabar gembira kepada mereka yang berjalan pada saat gelap menuju masjid dengan cahaya yang sempurna pada hari kiamat." Hadis sahih Abu Dawud dan Tirmidzi. Sekarang terang Pak ya. Lampu di mana-mana, kendaraannya banyak, tapi juga nggak ada masjid. Kira-kira yang gelap apa ini, Pak? Ayo Bu, yang gelap apanya Bu? Ya kita nggak nuduh ya, cuma kira-kira Bu jalannya terang. Jangan dikira kita suudon. Tapi kira-kira apa yang menghambat kalau sudah ya jalannya terang, sepeda motornya banyak, di rumahnya 3, 4, tapi kaki kita tidak tergerak ke masjid. Ya, apa kakinya ambil apa kakinya apa? Asam urat. Ya, kakinya asam urat mungkin berat. Ya, Bapak Ibu, Rasulullah betul-betul memotivasi kita ya. Dan itu yang pertama beliau bangun ketika di Madinah. Berarti kalau kita ingin bangkit kembali menjadi masyarakat madani, ya masjidnya harus makmur. Masjidnya harus makmur. Bukan hanya makmur fisiknya, karena sebagian takmir senang banget, nggak mau diam. Ininya diganti, ornamennya diganti, ininya diganti. Jadi kas masjid itu habis untuk pernik-pernik masjid. Membangun fisik lebih mudah daripada membangun hati. Kelihatan kalau oh ada yang baru ganti ornamen ini, tapi kalau ya manusianya memang susah. Tapi saya kira tugas utama takmir malah itu, memakmurkan masjid bukan hanya fisiknya. Ini implementasi iman Rasulullah SAW. Dulu masjidnya dari sederhana sekali. Ya, tanah, batang kurma, atapnya sederhana, jadi masjid. Tapi belum masjid. Kata itu Ibnu Mas'ud dan sahabat yang lain, kalau yang tidak berjamaah di zaman kami itu jelas-jelas munafik. Wa ma yatakhallafu minna illa munafiqun ma'lumun nifaq. Tidaklah tertinggal, maksudnya tidak berjamaah di antara kami kecuali dia orang munafik yang jelas-jelas kenifakannya.
Jadi Bapak Ibu sekalian, ini kita diingatkan kembali ya, karena masih juga suasana hijrah kemarin ya. Bagaimana ini memang tidak mudah ya. Lagi yang suka begadang game online, judi online, sampai semalaman tidak tidur untuk bangun subuh, bahkan katanya Jumatan juga, ini sudah tidak mudah mereka lakukan. Baik Bapak Ibu sekalian, jadi implementasi bahwa iman kita itu tadi kan terus rajin semangat melakukan kebaikan. Salah satu buktinya yang harus terlihat bukan riya Pak ya. Itu kan orang yang sholat yang celaka. Fawailun lil musallin alladzina hum sholat celaka. Yang sholat saja celaka ya. Apalagi yang nggak sholat. Celakalah orang yang sholat yang lalai dari sholatnya. Apa artinya sahur ini? Yang pertama jelas masuk kalau tidak sholat, meninggalkan sholat. Yang kedua, ya, kata Ibnu Qayyim dua-duanya maknanya benar. Yang tidak sholat dan yang sholat tetapi tidak memperhatikan rukun syaratnya. Sholat subuhnya jam 7 sudah keluar waktunya, terutama syarat-syarat sholat tidak diperhatikan. Baik Bapak Ibu sekalian, berikutnya Rasulullah mempersaudarakan antara kaum muhajirin dan ansor. Ya, ini bukti iman yang saya kira tahun-tahun ini atau hari-hari ini mari kita ya, introspeksi. Wujud dari keimanan kita, bukti keimanan kita, pelaksanaan implementasi iman kita seperti apa. Ini sudah pernah ada contohnya. Rasulullah SAW mempersaudarakan antara muhajirin dan ansor ya, yang tegak atau basisnya adalah akidah dan iman, bukan semata-mata nasab. Persaudaraan nasab itu diakui dalam agama kita, tetapi ya, persaudaraan yang dikatakan innamal mu'minuna ikhwah itu persaudaraan yang berbasis akidah dan iman. Sehingga kalau saudara senasab tetapi tidak beriman kan tidak ada ikatan yang kuat. Bahkan boleh jadi berhadapan-hadapan dalam perang waktu itu sahabat antara orang tua dan anak, satunya sudah masuk Islam, satunya belum. Ya. Persaudaraan, ketakwaan, innamal mu'minuna ikhwatun wa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Rahmat Allah turun ya, dari persaudaraan dan ketakwaan. Kita lihat semua orang memuji, mengakui kecuali orang-orang yang hatinya sakit ya, bahwa sahabat Nabi dan para sahabat di Madinah waktu itu adalah generasi atau masyarakat terbaik yang pernah ada di dunia ini. Khairul qurun, generasi terbaik. Saling menopang, saling support, saling membantu dan saling mencintai. Sahabat-sahabat Ansor bukan juga kaya. Bahkan mereka sederhana petani kurma, ya, petani biasa. Tidak berkelebihan, tetapi dengan lapang dada menerima saudaranya yang hijrah ke Madinah. Ya. Ayatnya jelas ya. Bagaimana orang-orang muhajirin itu fakir. Lil fuqara'il muhajirin. Fakirnya bukan karena miskin dari awal, tapi sebagian atau mayoritas mereka tidak boleh membawa hartanya karena diusir dari tanah mereka dan harta mereka. Abdurrahman bin Auf, Umar dan yang lain-lainnya, Utsman kan bukan sahabat-sahabat miskin, tetapi mereka tidak boleh, Suhaib ar-Rumi tidak boleh membawa harta mereka. Ya. Tetapi orang-orang Ansor yang sudah tertanam iman dalam hatinya, ya, sebelum kaum muslim muhajirin datang, sebelum mereka hijrah dari orang-orang muhajirin dari Makkah hijrah, mereka sudah beriman. Mereka mencintai orang hijrah kepada mereka. Yuhibbuna man hajara ilaihim. Kemudian yang kedua tidak ada ya,
keberatan dalam hati mereka. Wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khassasah, walaupun mereka sebenarnya tidak berlebih. Mereka juga perlu. Wa may yuqashuha nafsihi, ya, orang yang diselamatkan dari kekikiran dirinya, fa ulaika humul muflihun, mereka orang yang beruntung. Mereka tidak ada iri dengki. Wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu, tidak ada iri dengki di hati mereka. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian, ini yang kemudian membuat masyarakat Madinah itu luar biasa, ya, tidak ada tandingannya. Kisah Abdurrahman bin Auf dan saudaranya Sa'ad bin Rabi'. Jadi Rasul persaudarakan Abdurrahman bin Auf dengan sahabat Ansor namanya Sa'ad bin Rabi'. Kata Sa'ad bin Rabi' ini, ada aktsarul ansori malan. Saya adalah sahabat Ansor yang paling kaya, paling banyak hartanya. Dipersaudarakan Rasulullah dengan Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf di sananya kaya di Mekah, tapi ketika ke Madinah tidak boleh bawa apa-apa, beliau miskin. Tadi fakir lah, bertempat fakir. Setelah dipersaudarakan oleh Rasulullah SAW, Sa'ad bin Rabi' berkata kepada Abdurrahman bin Auf, ini saya orang yang paling kaya di Madinah. Saya bagi dua harta saya, separuh untuk saya, separuh untuk kamu. Ada zaman sekarang, bukan saudara, bukan siapa, teman juga baru dipertemankan, dipersaudarakan, langsung bagi dua hartanya. Di antara 10 orang kaya di Indonesia hanya satu yang muslim. Siapa? Khairul Tanjung, yang Transmart, Bank Mega, Transmall, Trans TV. Dari 10 orang kaya hanya beliau satu-satunya yang muslim. Yang punya pesawat Lion Air, Rusdi Kirana jadi anggota DPR, cuma 2,6 triliun masih. Padahal pesawatnya banyak. Khairul Tanjung ini ya sudah 70-an triliun. Pernah umroh cuma isi 5 pesawatnya, pesawat pribadi. Kalau orang Islam Pak umroh Pak, cuma saya baru satu yang seperti ini. Isi 5, nggak ngajak-ngajak guru-guru menawar ya. Padahal kalau dia semua cukup ya, berapa itu semua guru? Berapa semuanya? 200? Nggak sampai 200, oh, cukup pesawat isinya 300 lebih. Padahal itu kok nggak ngajak-ngajak ya. Yang diajak isinya anaknya yang baru kelas 5 SD. Bisa ngusir orang Emirat. Jadi mereka sudah booking meja di hotel yang bisa langsung lihat Ka'bah di tempat makannya. Sudah mahjus, sudah reserve, sudah di booking. Tahu-tahu diduduknya orang Emirat. Anak umur 5 tahun juga. Harta itu memang bisa bikin orang pede, Pak. Manggil manajer hotelnya, ini sudah saya booking, kenapa ditempatin orang? Pindah. Jangan pindah anak kecil, pindah orang Emiratnya, Pak. Ini cerita kebetulan yang gayanya teman waktu di Mekah. Ya, baru satu orang muslim naik pesawat pribadi ke Mekah. Ini yang pertama. Yang kedua, kata Abdurrahman bin Auf, istri saya lebih dari satu. Silakan pilih mana yang lebih cantik menurut kamu, saya akan ceraikan. Selesai masa idahnya silakan engkau nikahi. Tapi kata Abdurrahman bin Auf, motor sekelakong. Ya, tawarannya tidak langsung diterima. Beliau minta ditunjukin dulu di Al-Suq, tunjukkan saya pasar. Pasarnya ada di Yahudi Bani Qainuqa. Beliau berdagang di sana 3-6 bulan, tidak lebih, setengah tahun. Rasulullah melihat azar sufrah, bekas kuning-kuning di pipinya, di wajahnya Abdurrahman bin Auf. Kata Rasulullah, ada apa ini Abdurrahman bin Auf? Kok ada, mungkin bahasa kita sekarang ada apanya? Ada make upnya gitu. Jadi manten boleh pakai make up. Abdurrahman bin Auf ada bekas kuning-kuningnya, tapi nggak boleh berlebihan. Apalagi operasi plastik berkali-kali. Banyak orang mirip sekarang ya, pergi ke dokter yang sama, hidupnya jadi sama. Apa itu hukumnya operasi plastik?
Sekarang orang tidak lagi bertanya hukum. Kalau sudah hukum dianggap boleh. Saya mau tanya, apa hukumnya operasi plastik sekarang? Nggak laku disetorkan sepertinya dokter kulit di sini kan. Kalau sedot lemak, potong usus. Haram turun ke makruh. Sedot lemak, potong usus sekarang ya. Biar kelihatan langsing. Ya, jadi kita ini sudah ikut-ikutan ya. Kan kita di Pamekasan kan belum ada yang triliunan mungkin ya. Jadi operasi plastik bolak-balik, merusak merubah ciptaan Allah. Ya, nggak perlu dihukum lagi. Dan itu budaya dari mana? Adapun sedot lemak atau apa namanya tadi? Ya, potong usus kembali kepada dokter ya. Kalau dokter muslim mengatakan tidak masalah kesehatannya, jangan sampai untuk ya kecantikan, untuk hal-hal yang seperti itu sekunder, tetapi kemudian dia memaksa hukumnya. Ada juga ini mengatakan, ada yang mengatakan ini Islam merendahkan perempuan. Ya, kenapa perempuan dicerai suruh dinikahkan? Abdurrahman bin Auf ini bukan sembarang orang, masih kerabat Nabi, masih kerabat dekat Nabi. Jadi Sa'ad bin Rabi' ini tahu kualitas dan kelayakan Abdurrahman bin Auf untuk menikahi istri, keluarga dekat Nabi dan saudagar. Jadi saya serahkan istri saya kepada orang yang pantas, yang layak. Jadi akhirnya ditolak juga pun. Saya mau cari dengan modal sendiri, mulai dari mahar dan biaya nikahnya dari usahanya sendiri. Nah, inilah menjadikan masyarakat Madinah itu yang kompak ya. Yang muhajirin punya iffah, punya kehormatan diri. Yang ansor maunya terus memberi. Kalau saya sekarang kebanyakan kembali mungkin ya. Yang mau memberi sedikit, yang menerima lebih banyak. Makanya saya kira semua musuh-musuh Islam pun yang masih jujur mengakui ya tidak ada seperti di zaman Nabi seperti ini. Mungkin sekarang dianggap di negeri dongeng atau cerita fiksi. Karena itu kita diingatkan untuk waspada terhadap perusak persaudaraan ini. Iri demi wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Provokasi. Ya. Jadi orang Yahudi yang di Madinah tidak rela. Ada seorang tokoh Yahudi namanya Syas bin Qais. Dulu Aus dan Khazraj, dua suku besar di Ansor kan, Aus dan Khazraj. Dulu mereka perang selama berapa tahun? 120 tahun. Madura dan Sampit nggak ada setahun selesai. Ini Pak, dua suku ribut terus, berperang 120 tahun. Begitu Nabi Muhammad datang, Islam datang, fa'allafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi. Yahudi nggak terima. Ini di kitab-kitab tafsir disebutkan tentang sebab turunnya ayat. Jadi Yahudi tidak terima. Maka Syas bin Qais ini menyuruh orang-orang muda untuk memprovokasi Aus Khazraj ini agar mengingat perang masa dulu kalian kan nggak akur, kenapa sekarang kok akur-akur, diprovokasi. Jadi kalau ikut Yahudi pasti masalah. Sekarang ada deklarasi New York Deal. Termasuk Indonesia tanda tangan setuju halud daulatain, solusinya jadi dua negara. Ada Israel, ada Palestina, tapi yang memegangnya itu adalah otoritas Palestina, dan Hamas harus melucuti senjatanya. Termasuk Indonesia tanda tangan, Mesir, Saudi, Qatar, banyak negara lain yang tapi sebagian negara lain tidak setuju. Ini artinya apa? Kenapa artinya? Coba kenapa nggak dipaksakan Ukraina suruh menyerahkan senjata berhenti ke Rusia? Dulu waktu penjajahan kita kenapa sudah serahkan senjata ini? Kenapa kita melawan? Jadi hak perlawanan. Jadi sebenarnya kalau ikut Yahudi
Di ayat sebelumnya kan juga jelas, sebelum wadkuru nikmat Allah in tuti'u fariqan yaruddukum an din, bahkan bisa merutak. Bapak Ibu sekalian, ya, jadi provokasi non muslim dalam hal ini Yahudi jelas sekali. Mau gencatan senjata nyerang Iran, mau gencatan senjata nyerang Suriah kemarin. Mereka selalu memanas-manas. Dalam riwayat yang lain juga disebutkan, kalau tadi antara Aus dan Khazraj juga dipecah belah, antara Muhajirin dan Ansor juga dipanas-panasi juga. Maka kita harus sadar bahwa orang itu gak diam gitu Pak. Selalu cari kita diadu domba. Antara habaib dan kiai-kiai diadu domba. Ya. Antara yang satu dan yang diadu, diprovokasi, yang akhirnya yang lemah kita semua. Dalam riwayat lain dikatakan bahwa ada seorang muhajir menendang orang Ansor. Akhirnya saling muncul suku, saya muhajirin, saya Ansor. Kata Rasulullah, saya masih hidup, saya masih ada kok, kembali ke fanatisme jahiliyah lagi. Ma balukum dakwal jahiliyah. Kenapa kalian masih mengangkat fanatisme jahiliyah, persukuan, kelompok? Ini yang rupanya merusak persaudaraan kita. Ya, kita tidak lagi peduli dengan saudara kita. Ya Allah, jangan jadikan iri dengki. Sampai ada yang menulis, ya Allah selamatkan saudara saya dari Gaza, yang di Gaza dari Yahudi dan dari tipu daya Hamas. Coba, yang jelas-jelas meninggal orang Hamas, kok bisa disamakan dengan Yahudi? Ini kita sekarang diadu domba betul. Yang jelas-jelas meninggal kelaparan sekarang 17.000 lebih, itu siapa? Jadi ayat ini wadkuru, kita sudah beriman pun bersatu sekarang bersaudara, dipecah kembali oleh orang Yahudi. Maka ayat ini mengingatkan kaum Aus dan Khazraj termasuk kita semua, ingat dulu nikmat kalian bersaudara itu. Kenapa kita mau dipecah belah? Kenapa kita mau diadu domba? Iman itu. Kata Rasulullah, abidah wal jahiliyah wa ana baina adhhurikum. Saya masih hidup kok, kalian masih kembalikan seruan-seruan jahiliyah, membanggakan kelompoknya, sukunya, golongannya. Nah, jadi jangan sampai kita mati rasa. Persaudaraan kita ini mati rasa karena egoisme kita, karena fanatisme kita, karena provokasi orang dan iri dengki yang ada di hati kita. Jadi selamanya kita tidak bisa bersatu, tidak bisa kuat sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin. Padahal kita pernah kuat, pernah sangat kuat ketika kita bersaudara, tidak mudah terprovokasi. Maka sungguhnya kita sekarang real tidak ada ya negara mukmin muslim mana yang kuat sekarang, mudah diprovokasi, diadu domba. Mari kita renungi, Bapak Ibu sekalian, yang kita renungi coba surat Al-Ma'un. Ya, Haji Ahmad Dahlan ketika itu 1912 terinspirasi oleh surat Al-Ma'un ini, kemudian mendirikan organisasi Muhammadiyah. Ya. Allah mengatakan, berfirman, ara'aital ladzi yukadzibu. Siapakah orang yang mendustakan agama? Maksudnya apa mendustakan agama? Tadi bisa sampai kita nih tidak punya agama, bisa seperti murtad tadi. Pertama, siapa mereka? Ya, yang menghardi anak yatim, kasar mengeksploitasi anak yatim. Banyak kasus mungkin. Saya ingin tekankan yang merah saja. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Termasuk orang yang mendustakan agama. Ya, mereka yang tidak memotivasi
Hadda yahuddu itu artinya al-hasdu, mendorong, memotivasi, biquwatin, dengan kuat, wa talabin, permohonan, wa tikrar, berulang. Di ayat lain Allah mengatakan innahu kana la yu'minu billahi al-'azim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Jadi banyak ayat, ada satu ayat lagi yang menyebutkan orang tidak beriman cirinya itu yang tidak mau memberi motivasi orang memberi makan. Wa yamna'una, sudah dia tidak menyolong orang. Kalau ada orang mau bantu dia cegah. Al-ma'un, mencegah orang yang membantu. Gak usah. Itu sama dengan Yahudi. Dia gak punya, silakan ya orang yang lain yang punya. Ada yang mau membantu, jangan. Ini kata Al-Quran surat Al-Quran, orang yang mendustakan agama. Kalau kita gak punya, ya diam kalau gak ada. Atau paling tidak tadi memotivasi orang yang punya. Dan di sini Bapak Ibu sekalian coba, ta'amil, apa artinya? Ta'amil miskin artinya apa? Makanan orang miskin. Allah tidak mengatakan ta'amin lil miskin. Apa bedanya? Makanan untuk orang miskin, tapi langsung mudhaf ilaih, ya, dalam bahasa Arabnya langsung disambung, makanan orang miskin. Kalau ta'amin lil miskin, makanan untuk orang miskin. Apa bedanya, Pak? Ibu, apa bedanya? Ta'amul miskin dengan ta'amin lil miskin. Apa bedanya? Ya toleh, yang mau menjawab nanti dapat tambahan ini, tambahan poinnya. Silakan, Ibu. Ta'amul miskin dengan ta'amin lil miskin, apa bedanya? Allah tidak mengatakan makanan untuk orang miskin, tapi ta'amil miskin. Apa bedanya? Makanannya. Jadi sesungguhnya itu makanan bukan punya kita. Allah mengatakan ta'amil miskin, makanan orang miskin yang dititipkan ke kita. Wa fi amwalihim, di harta mereka orang berlebih yang Allah berikan kelebihan, sudah wajib zakat atau sudah berlebih infak, sesungguhnya itu hanya titipan. Hakun maklum, haknya orang-orang yang membutuhkan itu. Ta'amil miskin, bukan punya kita, Pak. Bukan punya kita, Bu. Itu makanan mereka dititipkan ke kita untuk kita teruskan, tidak boleh ditahan. Kalau ta'amil lil miskin berarti punya kita diserahkan ke mereka. Itu bedanya. Nah, kalau punya kita terserah kita, boleh kita tahan. Tapi ini ta'amil miskin sesungguhnya bukan punya kita, punya orang-orang miskin dan tidak boleh kita tahan. Saya kira ini sebuah tadabbur yang mengingatkan kita semua. Kalau kita punya kelebihan, ya alhamdulillah kita, Pak. Insya Allah kalau untuk makan sehari 3 kali, Mas. Apalagi kita kemudian sehari 2 kali cukup, Pak. Nggak harus makan malam. Repotnya sekarang orang jualan kafenya malam. Padahal katanya bagusnya jangan makan malam, kan? Tapi orang jualan semuanya malam sekarang. Jam 5 mulai buka semua. Mulai dari saya selera semua sana. Jadi bukan makanan kita. Kalau ada saudara kita kelaparan, alhamdulillah, berarti ada hak orang yang tidak sampai. Ini 17.000 orang lebih meninggal kelaparan. Jadi genosidanya Israel membasmi itu bukan hanya dengan senjata, dengan membiarkan mereka kelaparan, diblokade, tidak boleh ada bantuan masuk. Ya kita rakyat biasa, tapi kita perlu, saya kira tetap sebagai saudara memiliki kepedulian, walaupun kita tidak bisa
Itu ada berita sekarang dari Mesir, ada yang mengirim lewat botol, lewat laut, Pak. Apa yang mereka bisa lakukan? Terutama mereka dua lumpung Islam, negara-negara sekitar ini. Jadi to'amil miskin, mereka miskin. Berapa tahun sudah diblokade, diembargo, dibuka sebentar, ditutup lagi, buka lebih banyak ditutupnya daripada dibuka. Saya kira persaudaraan kita sekarang ini, kalau kata Rasulullah, ini ada hadisnya ya. Dakhalatin, yang paling bawah, dakhalatin ra'atun nara fi hirratin rabatatha. Seorang perempuan masuk neraka gara-gara kucing yang dia ikat. Pelihara kucing, falam tut'imha, tidak ia beri makan, tidak ia beri minum, dan atau tidak dilepas, walam tada'ha ta'kulu min khasyashil ard, makan dari rumput-rumputan, tumbuhan-tumbuhan yang ada di bumi. Akhirnya menikmati, kemudian kata Rasulullah, dia masuk neraka. Kalau membiarkan kucing mati kelaparan masuk neraka, bagaimana membiarkan saudaranya kelaparan? Lebih berharga mana kira-kira kucing dengan nyawa manusia? Kalau kita jujur, insya Allah kita yang masih peduli, apalagi tidak nyinyir, insya Allah tidak termasuk mudah-mudahan. Yang kemudian nyinyir sudah jelas-jelas itu belasan ribu mati kelaparan, banyak keluarganya yang mati syahid dan seterusnya, masih disamakan dengan ya, seorang perempuan masuk gara-gara pelihara kucing tapi tidak diurus. Kenapa nggak dilepas saja sekali kalau tidak diurus, sehingga dia bisa mencari makan sendiri. Pelihara burung mungkin kita dikatakan kalau tidak diurus masuk. Ini kan contohnya kucing. Sama babnya. Nyawa makhluk hidup. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, ya, ini keutamaan memberi makan saat kelaparan. Saudara-saudara kita sedang kelaparan. Al-Quran mengatakan au fi yaumin di masroba, memberi makan saat kondisi kelaparan, saat sulit. Itu keutamanya luar biasa. Di ujung ayatnya Allah mengatakan di ayat 18-nya, ulaika ashabul maimanah, kelompok kanan, kelompok surga. Jadi kalau kita peduli, minimal memotivasi orang untuk memberi bagi yang kita tidak punya, atau kita juga bahkan sebagian ulama kan mayoritas bahkan membolehkan zakat dikeluarkan sebelum waktunya, sebelum haulnya boleh. Sama seperti kita mengeluarkan fidyah di Ramadan. Ada orang tua kita, atau kakek kita, nenek kita sudah tidak bisa puasa, dibayarkan fidyah 30 hari dikumpulkan di awal boleh. Kan sudah pasti nggak puasa juga. Maka zakat pun boleh di pada nanti awalnya masih Ramadan. Kita keluarkan sekarang karena kebutuhan, boleh. Sampai seperti itu. Kalau kita tidak, kalau zakat kan harus dikeluarkan wajib. Kalau infak, donasi, sunnah nggak ada. Mau mengeluarkan dari zakat boleh. Dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inna Allah Azza wa Jalla yaqulu yawmal qiyamah. Nanti pada hari kiamat Allah berfirman, Ya bena Adam, wahai anak Adam. Kita semua manusia. Maritu falam ta'udni. Aku sakit, kenapa engkau tidak jenguk aku? Kalau anak cucu Adam berkata, Ya Rabb, wahai Tuhan, kaifa a'udzuka wa anta rabbul alamin, bagaimana aku menjengukmu Tuhan semesta alam? Qala, Allah berfirman, ama alimta, apakah engkau tidak tahu anna abdi fulanan maridun, ada hambaku si fulan si A sakit, kamu tahu falam ta'udhu, tapi engkau tidak menjenguknya. Ini motivasi kita semua ya, untuk terus menjenguk kalau kita ada kenalan dan kita tahu. Allah sampaikan tidak menjenguk Allah.
Ama alimta, tidakkah engkau tahu, anna kalau uddahu, kalau engkau menjenguknya, la wajadtani indahu, engkau akan dapatkan pahalanya di sisi. Kalau lafaz langsungnya, engkau akan dapati aku saat engkau jenguk dia. Insyaallah iman kita bertambah, ingat nikmat Allah, dapat pahala. Maksudnya itu. Kalau jenguk rumah sakit ada Allah, dan lihat. Tapi maksudnya, ya Allah, kita yakin mengetahui dengan ilmunya kan. Tapi bukan maksudnya zatnya. Tapi apa tadi? Rahmatnya. Kita bersyukur, Allah, nikmatnya sehat. Baru terasa ketika sakit kan. Bersyukur kita Bapak Ibu sekalian hadirin, insya Allah sehat-sehat semua kan. Ya, kalau yang nggak sehat kan nggak datang ke sini Pak. Insya Allah yang datang ke sini sehat semua. Mudah-mudahan terus sehat Bapak Ibu. Masih banyak anak-anak yang menunggu jasa-jasa kita, insya Allah mudah-mudahan terus sehat. Kalau sudah sakit, ya biaya, ya kasihan yang ngurus. Yang pertama katanya pola makan ya. Olahraga nomor 2. Ya kita alhamdulillah belakangan sudah lebih baik yang mungkin. Tapi kemarin-kemarin mungkin boba macam-macam. Saya bilang tambah rame di mana-mana. Warnanya nggak jelas. Saya bilang prasmanan. Kemarin ada orangnya higienis, rajin olahraga, sebulan di rumah sakit, sakitnya baru sebulan, infeksi pankreas. Kalau usia nggak bisa dirawat. Kalau ajal nggak bisa dijaga, tapi kesehatan, pola makan, saya kira bisa kita jaga. Ya kalau sudah ajal, oh orangnya higienis, orangnya rajin olahraga, ya berarti dia sudah menjaga. Tapi kalau waktunya ajal, ya tidak bisa kita jaga. Berikutnya, ya benar Adam, wahai anak cucu Adam, istat'amtuka falam tut'imni. Aku minta kepadamu untuk memberiku makanan. Kenapa kau tidak memberi aku makanan? Qala ya Rabb. Anak Adam menjawab, wahai Tuhanku, wa kaifa ut'imaka? Bagaimana saya akan memberimu makan? Wa anta rabbul alamin, kau Tuhan semesta alam. Qala ama alimta, tidakkah engkau tahu annahu anna kalau tahu ama alim anu istat'amaka abdi fulan falam tut'imhu. Engkau telah meminta kepadamu sahabatku yang bernamanya si fulan, si A itu telah pernah minta makan kepadamu, tapi engkau tidak memberinya makan. Ama alim, tidakkah engkau tahu anna kalau at'amtahu, kalau engkau memberinya makan, la wajadta dzalika 'indi, engkau akan dapatkan pahala nikmatnya di sisiku. Ya benar Adam, sama lanjutnya minta minum, ya artinya kita betul-betul dimotivasi dan luar biasa keutamaan memberi makan minum di saat kesulitan. Di saat normal mungkin tidak terlalu terasa, tapi ketika kita sulit, ketika saudara kita kesulitan, dan insya Allah itu selalu diingat. Dan kalau kita memberikannya dalam keadaan ikhlas, walaupun kita sudah sulit, itu bisa menjadi amal andalan kita. Cerita 3 orang yang terkepung di dalam goa. Bapak Ibu ingat ya? Ketika ada 3 orang berjalan di goa, tertutup oleh batu mulut goanya tadi, pintunya. Mereka bingung, bagaimana ini? Kita keluar dari goa, masing-masing kemudian sepakat untuk kita bertawassul, mencari sarana-sarana, ya wasilah, agar pintu tadi terbuka. Masing-masing berdoa dengan amal soleh yang paling baik, paling ikhlas. Yang pertama ya, ada yang berwalidain dengan megang susu. Gelas susu ini biasanya setiap malam memberi orang tuanya dulu sebelum dia dan anak-anaknya. Malam itu orang tuanya telat pulang, ditunggu dipegangin gelasnya, nggak minum dia, keluarganya dan anak-anaknya sebelum orang tuanya minum dulu. Minum duluan. Ya Allah, kalau saya lakukan itu karena ikhlas karenamu, tolong bukakan. Bergerak sedikit batunya. Apalagi yang kedua, amalnya ya, yang gembala itu ya. Jadi
berinvestasi, dia sudah tidak anggap, kepalanya sudah dianggap sudah hilang. Ternyata oleh yang pemilik investasi ini dikembangkan terus. Akhirnya karena dia dikembalikan lagi. Keikhlasan amal yang paling ikhlas. Yang satu lagi ditawari atau diajak serong oleh seorang perempuan, digoda, difitnah, kemudian dia tinggalkan karena Allah. Pokoknya amal-amal yang bisa kita andalkan. Bapak Ibu boleh cari, sudah punya nggak amal yang diandalkan? Jadi kalau kondisi kritis, boleh kita minta tawassul dengan amal itu. Kalau belum punya, harus punya. Dalam kondisi-kondisi sulit, kita bisa tawassul kepada Allah. Mudah-mudahan kita yang lagi sulit, nggak ada uang lagi di rumah, besok ditagih. Cari amal yang paling ikhlas kira-kira. Ada insya Allah solusinya nanti. Nah, coba kita cari dulu sekarang. Kalau waktu itu nyari nanti repot, nggak cukup waktunya. Kalau dari sekarang belum punya, buatlah amal yang kira-kira paling ikhlas, yang hanya kita dengan Allah yang tahu. Suami kita yang tidur di sebelah kita, istri kita yang di sebelah kita pun nggak tahu. Itu amal kira-kira paling ikhlas. Nanti bisa kita jadikan amal andalan. Bahasa ulama suluk itu ij'al bainaka wa bainallahi sarirah. Jadikan antara dirimu dengan Allah ada amal rahasia, amal andalan. Kalau kita belum punya, Mas Wazir usianya berapa Mas Wazir? Usianya berapa? 23, masih muda. Separuhnya saya 50, belum nyampe Pak. Ya. Saya sudah masuk 50. Sudah punya belum? Amal yang kira-kira bisa diandalkan, yang paling ikhlas sudah hadapan. Masih panjang ya, secara hitungan manusiawinya masih panjang perjalanan. Tapi kalau sudah punya sekarang, bisa nambah yang lain. Kalau sudah punya, kalau belum, perlu kita punya, perlu kita buat apa kira-kira amal yang paling ikhlas. Itu tawassul itu boleh. Tawassul dengan amal soleh itu sepakat. Ulama membolehkan tawassul dengan amal soleh ini. Kalau ngandelin orang lain masih diperselisihkan. Kenapa kita tidak mengandalkan yang sudah jelas-jelas? Kalau tawassul dengan bijahi, bukan jahe, kedudukan posisinya orang ini. Iya kalau dia mau. Kita punya sarana tawassul yang sudah jelas-jelas disepakati. Ini yang kita usahakan. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan, mari ya, yang belum punya dicari, diingat-ingat dulu. Kalau belum, mulai cari yang baru. Yang mudah-mudahan, kalau insya Allah mudah-mudahan sudah punya amal andalan. Kalau belum punya, ya tetap dicari. Ya. Sebagai penutup sebelum kita berdiskusi nanti, coba ingat doanya Nabi Musa. Rabbi shrah li sadri wa yassir li wahlul 'uqdatam yafqahu insyirah sadr. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha. Kalau hati orang yang beriman lapang, urusannya insya Allah mudah. Kalau hati kita lapang, urusannya mudah. Itu kita lihat rangkaian doa Nabi Musa. Rabbi shrah li sadri. Iman, hatinya enak, lapang, insya Allah semua urusannya mudah. Ya, tidak ada banyak perasaan dengan orang. Tapi dia juga, ya, selamanya selalu hidup berpikir yang positif. Insya Allah Allah akan mudahkan urusannya. Kalaupun ada sulit-sulit, dia ngadu langsung kepada Allah. Lewat sholat, lewat doa dan seterusnya, Allah mudah-mudahan memudahkannya. Lewat tawassul dari amal solehnya. Kemudian bicara kita juga enak. Orang mudah paham, menerima ucapan kita itu karena keluar dari hati yang bersih, keluar dari dada yang lapang. Yafqahu qawli, mereka bisa menerima, bukan sekedar paham tapi menerima ucapan kita. Ya, mungkin ini juga motivasi untuk saya pribadi dan kita semua, terutama pengurus yang Islam. Kalau kita lapang, dulu juga akan mendengarkan ucapan kita. Allah mudahkan insya Allah urusan kita.
Tapi kalau kita banyak sangka-sangka, banyak ya hal-hal negatif, kita serahkan saja. Yang tidak terlihat biar kita serahkan kepada Allah. Kita kadang sibuk berhalusinasi dengan sesuatu yang belum jelas. Walaupun prediksi-prediksi itu diajarkan, Nabi Lut ya sudah memprediksikan ini, kalau malaikat datang di kaumnya pasti dibinasakan. Kita diperintah juga untuk punya prediksi ke depan ini akan seperti apa. Malaikat belum datang ke kaumnya, tapi sudah kasihan dengan kaumnya. Kaumku nanti mesti ada masalah ini kalau malaikat datang. Jadi kita juga perlu memprediksi dia. Ya. Ini MBG sebelum pesantren sudah setahun bikin gudangnya, sampai sekarang belum jalan. Ya terus semangat. Tanah nganggur mau diambil. Ya. Katanya banyak orang kita banyak buat lucok itu katanya, atau istri 2 bulan nganggur juga diambil gitu. Nah ini, jadi Bapak Ibu sekalian mari kita lapangkan ya, dengan berbankan tentu kelapangan iman, kelapangan dada kita, hati kita, mudah-mudahan Allah mudahkan semua urusan kita. Doa Nabi Musa, walaupun kenapa Nabi Musa itu tadi, coba Haruna akhi, selalu saudara-saudara yang sebutkan, walaupun memang saudara secara rasa, tapi karena dia sama-sama usdud bihi azri, jadi saudara yang menguatkan ya. Haruna akhi, ada akhi, saudara. Saudara bukan secara nasab saja, biologis, tapi juga secara ideologis. Kadang hidup saudara kalau hanya biologis malah jadi musuh. Tapi saudara yang tadi semakin menguatkan, Harun. Ya, kalau sudah saudara itu sekompak, ya, seiman, sekata, semisi, seperjuangan, ya, tidak ada khawatir, maka jangan khawatir, ya. Maka persatuan saudara bisa menyelesaikan banyak hal. Ada waktu sekitar mungkin 10 menit ya sebelum pasnya waktunya, jamnya tidak terasa. Saya pernah sholat di masjid yang belakangnya telat, yang depannya cepat. Gimana yang mau dipakai? Baik, itu satu lazim, mungkin ada 10 menit untuk diskusi tanya jawab terkait apa yang sudah disampaikan, atau ada hal-hal yang di luar itu juga tidak masalah. Alhamdulillah, nashkuruka syukran jazilan ala ilmika ya Ustaz. Dan selanjutnya ialah sesi tanya jawab. Bagi para hadirin dipersilahkan. Dari beberapa amalan yang saya ketahui, saya ingin mengetahui lebih jelas. Mungkin dari Ustaz ada hidayah seperti itu ya. Karena amalan yang lebih dicintai oleh Allah, dari beberapa list yang saya pilih, yang pertama sholat, yang kedua sedekah, yang ketiga birrul walidain, yang keempat berzikir, yang kelima haji, yang kelima tolabul ilmi, dan yang terakhir memberi makan orang lain. Mana yang lebih dicintai oleh Allah dari amalan yang saya sebutkan tersebut? Yang pertama Ustaz, mohon maaf. Yang kedua Ustaz, tadi sudah disampaikan kita harus punya amalan-amalan andalan seperti itu ya, agar nanti kita itu lebih gantunglah intinya bertawasul dan apa yang
itu. Atas waktunya disampaikan jazakallahu khair wa barakallahu fikum. Jazakallah atas pertanyaannya. Jadi saya mulai dari yang kedua. Amal rahasia andalan itu tidak harus yang luar biasa. Saya berinfak 100 juta nggak mampu kita. Mau pemasukannya nggak sampai 10 juta. Berinfak 100 juta kan nggak nyampe. Jadi apa saja amalan yang itu kira-kira kita lakukan dengan kondisi ikhlas sampai siapapun nggak tahu. Mungkin sederhana, kita punya tetangga atau orang atau siapa lah gitu ya, yang memang sudah tidak punya apa, tiap pagi saya belikan nasi bungkus rutin. Itu kita lakukan. Jadi yang susah kan rutinnya, Bang. Ya, mungkin pernah saya ceritakan juga, ada seorang dai di Maroko bermimpi bahwa di Mekah itu ada penghuni surga. Namanya ini adalah, dia berangkat ke Mekah, cari teman-temannya kabar di mana orang ini, ketemu di orang itu sampai di rumahnya, orang biasa. Bahkan dia tanyakan sudah berapa tahun tidak ke Masjidil Haram. Masa mimpi saya bohong? Kalau mimpi dari Rasulullah kan insya Allah kalau benar ya, itu adalah ya bagian dari kenabian. Insya Allah benar. Tapi dia kejar terus. Kenapa kok saya mimpi Anda ini penghuni surga? Padahal orangnya biasa, bahkan sudah berapa tahun tidak ke Masjid Haram, karena tinggalnya di Mekah. Dikejar terus, nggak ada apa-apa, nggak layak bisa begini. Cuma saya punya tetangga, kan kalau di Arab itu kan mobil apartemen Pak ya, flat ya. Ada tetangga saya di satu gedung ini, suaminya meninggal, janda dengan berapa anak. Setiap saya dapat gaji, saya sisakan uang tiap bulan. Bukan karena janda-jandanya, tapi memang ikhlaskan Allah untuk membantu. Mungkin itu kata dia. Mungkin itu kan banyak, mungkin gajinya 10.000 berapa? 300. Dia rutin setiap bulan. 10.000 real ya, berarti 40 juta kalau salah. Kalau 4.000. Ya, makanya dia bagi secara rutin. Mungkin itu. Akhirnya karena dia nggak pernah ke masjid lama, diajak oleh orang ini ke masjid setelah sholat di masjid meninggal. Jadi tidak harus yang luar biasa. Ya kalau luar biasa ada rutin, yang susah kan ada rutin yang bisa diandalkan dan ikhlas. Tidak ada motivasi lain. Ada saudara kita, keluarga tetangga kita, kalau memang butuh, kita nggak punya uang lagi, kita kasih semua karena Allah. Sudah, saya apa jalan ya kan? Nah itu kan bisa jadi. Waktu itu saya kasihnya betul-betul karena Allah ikhlas. Walaupun tidak berulang, tapi itu kan kira-kira amal yang paling ikhlas ya. Waktu itu saya tinggal 1 juta. Saudara ini memang sangat butuh. Ya sudah saya kasih semua ikhlas karena Allah. Gak harap dibalas, gak harap apa. Itu bisa jadikan amal Anda. Seperti itu kira-kira. Ya. Kemudian yang pertama tadi, semua amal yang disebutkan utama. Jadi kita kembali ingat kaidah. Kalau bicara amal yang utama itu ada 3 atau 4 parameternya, ya, yang sesuai dengan tentuan waktu. Kalau sebentar lagi ada, itu paling afdal sholat zuhur. Ya, jam 11.30 nanti ada, sholat di awal waktu paling afdal. Selama tidak ada halangan yang mendesak. Tentukan waktu dan tempat. Kita sedang di masjid, yang paling afdalnya ibadah dan zikir. Bukan ngobrol sendiri, bukan nyinggung, atau main HP mungkin, atau bahkan tidak pada tempatnya, nggak afdol. Jadi sesuai dengan tuntutan waktu dan tempat. Kalau kita sedang di rumah, waktunya masak buat anak-anak, paling afdol ya masak. Ngaji afdol lagi, tapi anak nggak makan, itu bukan paling afdol. Nggak harus masak Bu, udah beli nggak apa-apa ngaji, ya kan? Ya, jadi yang paling afdal yang sesuai dengan tuntutan tempat, waktu, apalagi orangnya juga sedang ikhlas. Itu kan sesuai waktu dan tempat, tapi dia nggak ikhlas, nggak nyaman melakukannya. Itu juga tidak menjadi afdal. Ya, kira-kira 3 rambu itu paling tidak
Ya nanti kalau masalah afdal lagi dari amalannya, spektrumnya lebih luas gak dampaknya? Bisa lebih afdal hanya bermanfaat untuk 2 orang atau untuk 1000 orang, jelas lebih afdal 1000. Bagi 4 itu bisa jadi rambu gitu. Waktu, tempat, orangnya sendiri melaksanakan nyaman, ikhlas, kemudian amal itu sendiri punya spektrum apa? Berdampak lebih luas. Bupati, bikin kebijakan yang hanya berdampak 5 orang, 6 orang, dengan berdampak 1 kabupaten. Dampaknya beda, lebih afdal. Itu mungkin Ibu ya yang bisa saya jawab. Mungkin kalau ada satu lagi, foto bapak-bapak, ibu-ibu, bapak-bapak, bapak-bapak, ibu-ibu, lagunya Wali jadi kan? Bapak-bapak, ibu-ibu. Ada lagi? Cukup? Yang ya, ya demikian kurang lebih, mohon maaf, mudah-mudahan yang kembali kita dikuatkan oleh Allah iman Islam kita, iman yang aplikatif ya, yang memberikan energi untuk kita melaksanakannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.